Setiap wawancara sih selalu berkesan buat saya. Setiap perjalanan, baik pertama kali jadi reporter, bahkan yang saya masih inget tuh tugas pertama saya sebagai reporter magang waktu itu belum di Metro, masih di RCTI karena saya memulai karir itu ketika saya masih di kuliah di kampus semester akhir. Saya ada kesempatan magang di RCTI, jadi saya memulai karir wartawan itu dengan pada saat magang. Dan saya masih ingat tuh tugas pertama liputan arus mudik, arus mudik waktu itu menjelang Lebaran. Jadi saya melaporkan liputan itu, cek ke stasiun-stasiun kereta, terus cek ke Pelabuhan Bakaheni, kemudian ke bandara. Saya masih ingat gitu. Jadi setiap momentum perjalanan karir tuh ada memang yang kemudian melekat. Itu saya ingat karena pertama kali merasakan jadi wartawan walaupun masih magang itu di RCTI. Kemudian juga pertama kali siaran itu juga nerve wracking, deg-degan. Saya ingat saking deg-degannya itu saya sampai salah nyebut nama sendiri. Kan biasa kan kalau headline news tuh selamat malam Anda menyaksikan headline news pukul berapa bersama saya, kemudian menyebutkan nama. Dan di prompter itu karena nggak sempat diganti oleh produsernya, prompternya itu masih menyebutkan nama presenter Metro yang sebelum saya, jadi yang tugas di jam sebelumnya. Dan saya dengan polosnya saking deg-degannya yang saya sebut malah nama si presenter ini, saya ingat namanya Rahma Sarita. Jadi saya Rahma Sarita dan saya nggak sadar sama sekali. Baru setelah itu, loh nah tadi kok lu nyebut namanya Rahma Sarita? Ya ampun, saking deg-degannya. Nah, saya ingat masa itu pertama kali siaran. Terus waktu pertama kali memandu dialog, saya juga ingat. Jadi ada banyak momentum-momentum yang saya ingat sepanjang karir 15 tahun ini. Kuncinya tuh memang menurut saya di profesi ini jangan takut salah sih. Jangan takut salah dan mau mencoba. Karena profesi ini tuh memungkinkan kita untuk bertemu begitu banyak orang, untuk tahu hal-hal yang mungkin saja orang biasa yang tidak punya akses untuk informasi itu tidak tahu. Jadi memang butuh harus tahan mental dan persistensi sih. Kalau memang belum dapat info yang diinginkan, kejar sampai dapat. Kalau memang belum dapat tembus narasumber yang dicari, ya harus tembus sampai dapat. Kalau memang ditugaskan untuk nunggu sampai narasumber keluar dari tempat pemeriksaan, misalnya saya kan dulu reporter hukum dan kriminal, jadi ya tugasnya di kantor polisi, atau kalau sidang-sidang DPR ya berarti nongkrongnya di DPR. Waktu itu juga pernah tugas di istana untuk jadi wartawan istana. Jadi ya setiap tempat memang perlu trik-trik tersendiri, tapi satu hal yang pasti itu persistensi. Saya merasa persistensi untuk selalu memastikan apapun yang kamu kejar untuk didapat itu kunci sih untuk bisa survive di dunia ini. Cuma saya setiap kali sebelum show kan saya persiapannya selalu maksimal gitu, dan jadi biasanya mood atau rasa itu tuh biasanya bisa terbangun karena persiapan. Jadi kuncinya sih sebetulnya di situ. Kalau saya lagi nggak mood, ya udah saya just lihat komputer lagi, baca lagi, ngecek lagi apa dan sebagainya. Itu kemudian itu salah satu trik untuk membangun mood gitu. Membayangkan saya, nanti malam jam 8 live ditonton jutaan orang, you better be ready gitu. Jadi mengingatkan terus tentang pekerjaan yang kita lakukan ini dan dampaknya apa dan bagaimana orang akan melihat reaksi orang setelah itu kemudian yang mengingat, don't take this lightly gitu. Maksud this is what you're doing is serious gitu. Jadi jangan terbawa mood. Jadi mungkin mengingatkan diri sendiri soal kayak gitu. Saya senang kalau ke kampus-kampus sih. Saya merasa karena vibe-nya beda. Kalau di studio itu kan terkadang ada penonton, terkadang nggak ada. Kalaupun ada penonton paling maksimal 500 gitu. Nah, tapi kalau ke kampus-kampus itu kan selalu ribuan gitu. Terakhir itu kita ke UNY di Jogja yang nonton hampir 8.000. Dan suasana mereka. Saya terkadang tuh suka terharu gitu melihat ribuan orang duduk tenang dengerin talk show, obrolan politik lagi. Jadi itu terkadang mengingatkan saya bahwa apa yang dilakukan oleh Mata Najwa, bisa ke kampus-kampus dan berbagi inspirasi itu betul-betul diterima oleh mereka. Jadi episode-episode ketika saya roadshow ke kampus itu selalu jadi episode-episode favorit gitu, karena melihat antusiasme penonton, terus interaksi. Biasanya kemudian setelah itu ada tanya jawab, mereka bisa langsung tanya ke narasumber atau tanya ke saya. Jadi suasana keakraban, bagaimana penonton mengapresiasi tayangan yang disiapkan oleh tim Mata Najwa dan bagaimana kita berusaha memberikan ke penonton, itu selalu menjadi
kehangatan yang saya sampai sekarang masih inget tuh episode-episode itu, ketika ke Solo, ke Jogja, ke Bandung, ke Makassar, ke Aceh, ke Bali, ke Padang, kita udah ke hampir 12 kota, 12 provinsi, dan itu selalu istimewa sih buat saya.